Terima kasih, Mas Ali. Selamat malam, rekan-rekan wartawan. Saya bersama Mas Karyoto dan Mas Ali sore hari ini menjelang malam akan menyampaikan tentang perkara dugaan korupsi, pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi oleh kepala daerah di Bogor. Nah, pada hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2020, kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan seorang tersangka dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana disampaikan di atas, dan kami akan menahan tersangka RY, seorang Bupati Bogor untuk periode 2008-2014 selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2020 hingga 1 September 2020 pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, cabang KPK di Pondam Jaya Guntur. Pada pokok perkara ini diawali dengan tangkap tangan pada 7 Mei 2014, ini memang kasus yang lama. KPK telah memproses 4 orang tersangka, yaitu Efek Yohania, kemudian RY, Bupati Bogor 2009-2014, kemudian M. Zairin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor, Kwik Cahyadi Kumala, seorang komisaris utama pada PT Jonggol Asri, dan Presiden Direktur PT Sentul City. 4 orang ini telah divonis bersalah pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Jakarta Pusat dan juga telah selesai menjalani hukumannya. Dalam pengembangan perkara, kemudian KPK masih menemukan ada sejumlah pemberian lain yang itu diduga diterima oleh Bupati Bogor saat itu. Hingga untuk memaksimalkan aset recovery, KPK melakukan penyelidikan dan saat ini telah terdapat bukti permulaan yang cukup. KPK membuka penyidikan baru dan menetapkan RY, Bupati Bogor pada periode 2008-2014 sebagai tersangka pada 24 Mei 2019. Tersangka RY diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah sebesar 8,93 miliar. Uang ini diduga akan digunakan untuk biaya operasional Bupati, kebutuhan kampanye pada pilkada, dan kemudian pada pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014. Tersangka RY juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol pada Kabupaten Bogor, kemudian mobil Toyota Velfire senilai 825 juta rupiah. Gratifikasi ini diduga juga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan juga tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Untuk perbuatannya ini, tersangka RY disangka melanggar pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang 31 2000 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dicontohkan dengan pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Konstruksi perkara ini diduga telah terjadi dugaan perbuatan meminta, menerima, atau memotong pembayaran. Nah, setelah menjabat sebagai Bupati Bogor pada awal tahun 2009, RY diduga beberapa kali melakukan pertemuan baik resmi maupun tidak dengan para SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam pertemuan tersebut, RY menyampaikan akan kebutuhan dana di luar pembiayaan APBD yang harus dipenuhi oleh Bupati, khususnya operasional Bupati dan biaya pencalonan kembali. Dan untuk memenuhi kebutuhan ini, RY menyatakan kepada para kepala dinas untuk membantunya. Maksudnya, RY meminta pada setiap SKPD untuk menyetor sejumlah dana kepadanya. Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana yang berbeda untuk memotong dana agar memenuhi kewajiban itu. Sumber dana yang dipotong juga berasal dari diduga honor kegiatan pegawai, dana insentif struktural di SKPD, dana insentif dari jasa pelayanan RSUD, upah pungut, pungutan kepada pihak yang mengajukan perizinan di Pemkab Bogor, dan juga pungutan kepada pihak rekanan yang memenangkan tender. Nah, total uang yang diterima RY selama
2009 sampai 2014 berasal dari potongan dana kegiatan SKPD sebesar 8,93 miliar. Nah, dugaan pada penerimaan gratifikasi untuk tanah yang 20 hektar, tahun 2010, seorang pemilik tanah seluas 350 hektar terletak di Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, ingin mendirikan pondok pesantren dan kota santri. Nah, untuk itu ia berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektar agar pembangunan pesantren itu terrealisasi. Pemilik tanah itu kemudian menyampaikan maksudnya untuk mendirikan pesantren kepada RY melalui stafnya. Dan RY menjelaskan agar dilakukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat tanah itu. Pada pertengahan 2011, RY melakukan kunjungan lapangan di sekitar daerah pembangunan pondok pesantren itu, dan kemudian melalui perwakilannya RY menyampaikan ketertarikannya pada tanah itu dan meminta bagian agar tanah itu juga dihibahkan untuknya. Nah, sang pemilik tanah itu kemudian menghibahkan atau memberikan tanah itu seluas 20 hektar dan sebagaimana permintaan RY. Diduga RY mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan kota santri. Untuk mobil Velfire senilai 825 juta rupiah, April 2010, RY diduga meminta bantuan kepada seorang pengusaha untuk membeli sebuah Toyota Velfire dan uang mukanya berasal dari RY sebesar 250 juta rupiah. RY diduga memiliki kedekatan dengan pengusaha itu dan pengusaha tersebut juga memegang beberapa proyek pada lingkungan Kabupaten Bogor. Pengusaha ini juga pernah menjadi salah satu pengurus tim sukses RY untuk menjadi Bupati Bogor pada periode kedua tahun 2013. Pemberian gratifikasi pada RY ini diduga dilakukan dalam bentuk pembayaran cicilan mobil sebesar 21 juta per bulan sejak April 2010 sampai Maret 2013. Nah, KPK mengingatkan kembali agar kasus ini juga jadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah agar tidak melakukan penyelewengan terhadap jabatannya selama punya kewenangan itu, baik dalam bentuk penerimaan langsung yang transaksional maupun juga dalam perbuatan yang mewajibkan setiap aparatur daerah untuk menyetorkan uang dengan berbagai alasan. Karena tindakan ini justru dapat mendorong efek domino korupsi di daerah dan dapat berakibat pada pemotongan uang honorarium pegawai, pungutan liar ke masyarakat dalam pelayanan publik, ataupun juga dalam rekayasa laporan keuangan untuk menjadi pembenaran setoran ke atasan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Bu Lili yang telah menyampaikan perkembangan